Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi netizen semuanya. Kembali bersama saya Ari Almahi dalam acara Libas 15 menit bahas standar. Oke, kali ini saya bersama seorang entrepreneur muda nih, Mas Bawadi. Mas Bawadi, selamat pagi. Assalamualaikum Mas Bawadi. Waalaikumsalam Mas. Ya, Mas Bawadi ini dari UD Bawadi Foods ya. Iya. Untuk perusahaannya ada brand kopinya itu Bawadi Coffee gitu. Bawadi Mas. Coffee, Oke. iya. Ya. Mungkin Mas Bawadi, saya manggilnya Mas atau apa nih? Kalau Aceh biasanya Bang. Oh Bang, oke, nggak apa-apa kita manggil Bang aja ya, Bang Bawadi ya jadi ya. Oke, Bang Bawadi, ini jauh-jauh dari Aceh ke sini nih kita undang nih. Iya. Nah, kira-kira bisa diceritakan sedikit profilnya Bang Bawadi nih untuk Bawadi Coffee-nya. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Darul Bawadi. Saya sebagai owner Bawadi Coffee. Awal berdirinya Bawadi Coffee, saya melihat bahwasanya salah satu komoditi Aceh itu kopi. Dan juga kopi ini adalah salah satu kopi terbaik di dunia. Kopi terbaik, Masya Allah. Ya, tetapi saya masih melihat masih banyak petani-petani yang belum sejahtera, dan juga selama ini kopi dijual dalam bentuk green bean. Green bean ya. Disitulah saya termotivasi bagaimana supaya saya bisa mendirikan sebuah industri sehingga memiliki nilai tambah dan juga membuka lowongan kerja serta memberikan manfaat kepada petani dengan membeli harga yang sangat bagus. Betul. Ya, gitu. Ya. Berlokasi di Banda Aceh. Banda Aceh ya? Ya, di Banda tahun Aceh. 2015. Di tahun 2015 itu mulai dirintisnya. Iya, dirintis. Oke. Nah, Bang Bawadi, nah kan kalau yang sepengetahuan saya gitu ya, mungkin awam sih terhadap kopi. Yang saya tahu tuh kopi ada dua jenis tuh, kopi robusta sama arabica tuh. Nah, kalau di Bawadi Coffee ini apakah ada dua jenis kopi itu atau ada yang lain? Kita ada arabica, ada robusta, dan juga ada liberica. Oh, liberica. Iya. Nah, itu ditanam di Aceh juga ya? Di Aceh itu kawasannya Pidi. Oh, di Pidi. Oke. Nah, yang saya tahu kalau untuk robusta itu dia adanya di dataran tinggi, betul nggak ya? Kalau arabica dataran tinggi. Oh, kebalik saya. Oke. Robusta dataran rendah. Dataran rendah. Nah, kalau liberica tadi? Itu sama juga dataran rendah. Dataran rendah juga ya. Oke. Cuma yang banyak ditanam itu di Tangsi. Di Tangsi ya. Iya. Nah, ini saya juga dapat informasi nih bahwa di Coffee ini sudah dapat SNI nih. Ada marking SNI, sini ada produknya ya. Ada. Ini ada marking SNI-nya. Iya, benar. Oke. Nah, bisa diceritakan sekilas nggak tuh Bang Bawadi ini pada saat menerapkan SNI itu kira-kira bagaimana tantangannya? Apakah susah atau mungkin mudah? Di pertama-tama memang kita susah, maksudnya dari segelas UMKM kan untuk penerapan mutu dan lain-lain itu memang banyak hal yang harus diterapkan, sehingga memang agak sedikit terkuras tenaga. Tetapi memang karena tujuan kita untuk mendapatkan sertifikasi dan juga kepercayaan pelanggan, kita harus mencoba. Betul, mencoba. Tetapi dengan berjalannya waktu, ya saya lihat tidak ada bermasalah lagi. Nggak bermasalah ya. Dan juga alhamdulillah dengan adanya SNI ini kita semua terstandar. Jadi kita tahu bagaimana cara mengatur ABCD-nya dan juga cara mengoperasinya. Jadi lebih terstandar. Sebagai saya pemilik usaha, dengan adanya SNI saya pun tidak perlu lagi harus mengontrol tenaga kerja dari pagi sampai sore. Jadi mereka tinggal mengikuti apa arahannya. Betul. Secara sistem artinya sudah apa ya, kita sudah punya kerangka sistemnya, tinggal implementasinya gitu Bang Budi ya. Iya, betul. Nah, seperti yang kita tahu ya kan, kopi ini termasuk salah satu komoditi Indonesia tadi, mungkin seperti Bang Budi sampaikan gitu ya. Nah, saat ini ketika sudah menerapkan SNI gitu ya, kira-kira apa ya, apakah stuck sampai SNI saja atau mungkin Bang Bawadi punya mimpi lebih dari itu?
Untuk standarisasi Indonesia mungkin sudah cukup. Nah, okay. Tetapi saya sekarang lagi mengejar untuk standar internasional juga. Jadi ACCP dan juga beberapa izin-izin seperti FDA dan lain-lain. Karena memang kita mau masuk ke pasar Amerika dan Eropa juga. Betul. Nah ini berarti kan kita kalau bicara tadi ada FDA gitu ya, ACCP kan HACCP itu lebih ke hazard analisisnya gitu ya. Nah kira-kira nih marketingnya seperti apa tuh? Kan sekarang kalau bicara Indonesia, apakah sudah seluruh provinsi mengenal Bawadi Coffee kemudian keluar atau seperti apa Bang Bawadi marketingnya? Untuk marketing sendiri, alhamdulillah sekarang kita udah mulai masuk ke seluruh Indonesia. Baik. Dan juga ini sangat dibantu sama market nasional. Apa bisa disebut brand ya? Mungkin sekilas saja. Jadi mungkin nggak apa-apa kita sebutin. Nggak apa-apa lah, biar sekalian ini. Saya sangat dibantu oleh Indomaret. Karena memang marketing sebenarnya kalau kita masih sekelas UMKM mencoba memarketingkan sendiri seluruh Indonesia itu sangat berat. Nah, jadi selama ini kita didukung oleh Indomaret untuk memasarkannya, dan juga kita sudah hampir 4 tahun di Sumatera. Dan sekarang sudah merambah ke Jakarta dan sudah hampir ke pelosok Pulau Jawa juga. Kita target kalau bisa mungkin tahun ini bisa masuk ke seluruh Indonesia. Masya Allah, dengan berkatnya ada logo SNI. Ada logo SNI-nya ya. Ada manfaatnya banyak. Betul. Ya, Bang Bawadi, tadi mungkin kita bicara ada market gitu ya. Kemudian ada tanda SNI gitu ya. Ini kan sudah berlaku sejak tahun lalu ya, 25 Mei 2021 gitu ya, dan sempat disertifikasi oleh salah satu lembaga sertifikasi produk yang terakreditasi gitu ya. Nah, mungkin kalau kita bicara saat ini ya Bang Bawadi dengan marking SNI tadi kan sudah menjangkau seluruh Indonesia gitu ya. Kira-kira dari sisi income-nya itu apakah terjadi peningkatan atau seperti apa tuh Bang Bawadi itu? Untuk income-nya sendiri ya sebenarnya alhamdulillah kita ada terjadi peningkatan ya. Cuma memang yang kita tahu saat ini kan kita baru dilanda pandemi. Jadi sebenarnya sangat bagus waktu pertama kita mendapatkan, habis itu memang dilanda pandemi itu turun sampai 90%. Nah, jadi alhamdulillah karena berkat dukungan tadi dan juga teman-teman, akhirnya kita masih bisa bertahan sampai saat ini ya. Dan memang mendapat SPPTS ini pada saat masa pandemi gitu ya. Masya Allah, ini lagi tinggi-tinggi nih, bulan Juni gitu kan. Lagi tinggi-tingginya nih. Jadi kami kan nggak dapat kemarin. Tapi alhamdulillah dapat ya. Alhamdulillah ya Bang Bawadi ya. Ya Bang Bawadi, mungkin sedikit sharing ya buat teman-teman Senizen di sana gitu ya. Kira-kira nih pada saat menerapkan SNI bisa di-sharing nggak tahapan-tahapannya, mungkin mulai dari proses produksinya yang dibenahi atau mungkin dari sisi dokumennya atau seperti apa tuh pada saat Bang Bawadi menerapkan SNI? Untuk penerapan pertama itu memang dari sisi tempat kita memang sudah belum layak. Jadi terkuras tenaga, terkuras semuanya itu di segi penerapan tempatnya dulu. Habis itu baru kita terapkan SDM-nya. Betul. Jadi habis itu kita baru menerapkan dokumen-dokumen standar semua. Tetapi kalau memang kita bisa memahami dan juga mulai menanyakan kepada senior-senior yang lebih duluan, saya lihat insya Allah tidak terlalu berat. Nggak terlalu berat ya. Malah setelah kita menerapkan SNI itu malah kita have fun. Jadi kayak saya mau pergi ke luar negeri pun aman-aman aja, tinggal kontrol semua. Jadi sudah terstruktur. Inilah yang memang saya pikir kenapa nggak dari dulu mendapatkan. Kenapa nggak dari dulu saya mendapatkan SNI ini. Jadi ini sangat luar biasa, SNI turun ke UMKM. Jadi UMKM itu
Karena kan kita melihat sendiri bahwasanya UMKM di Indonesia kadang-kadang pemiliknya itu nggak kemana-mana, pemiliknya di dapur aja. Di dapur aja, betul. Tapi dengan adanya SNI, nah, pemiliknya itu nggak perlu di dapur. Nggak perlu dapur ya. Itu. Betul. Kenapa? Karena si pemiliknya ini tugasnya jalan-jalan. Nah, itu. Oh iya, kalau dia di dapur, itu mungkin dia nggak akan berkembang. Betul. Nah, cerita tadi mungkin dari sisi tahapannya gitu ya, berarti memang ada trigger lah ya, kenapa nggak dari dulu nerapin SNI gitu ya. Nah, kalau boleh tahu nih Bang Bawadi ini ya, dari mana informasi SNI itu didapat, atau mungkin ada pembinaan dari siapa gitu Bang Bawadi? Kemarin memang kita dari media yang dari pertama, media, okay. Habis itu memang langsung ada turun tim dari BSN. Oke, dari BSN ada ya. Oke. Alhamdulillah kita memang sangat berterima kasih kepada BSN. Masya Allah. Karena BSN mendukung kita, memberikan pembinaan sampai mendapatkan sertifikasi SNI ini dengan percuma ya. Itu sangat luar biasa ya. Karena memang saya sangat bersyukur dengan mendapatkan sertifikat SNI ini, kepercayaan pelanggan dan juga kepercayaan market sangat tinggi. Sangat tinggi gitu ya. Tanpa harus kita menjelaskan dan lain-lain, pas mereka melihat logo SNI dan logo-logo yang lain, percaya. Wah, ini luar biasa nih ya. Di sekelas UMKM, saya menyarankan teman-teman UMKM seluruh Indonesia silahkan mengurusi SNI karena kenapa SNI ini sangat perlu dalam usaha kita. Ya. Nah, tadi mungkin sempat terdengar gitu ya, mendapat pembinaan dari BSN gitu ya. Nah, kira-kira nih kan mungkin saat ini BSN sebagai pemerintah juga ya. Nah, kira-kira ada nggak harapan Bang Bawadi buat semua pemerintah selain dari BSN mungkin ada Kementerian Perindustrian, ada Perdagangan dan kementerian yang banyak gitu. Nah, kira-kira apa harapan dari Bang Bawadi untuk UMKM di Indonesia? Kalau harapan saya pribadi, memang saat ini UMKM sudah ahlinya di bagian produksi. Oke. Tetapi pemerintah tolong dibuka selebar-lebarnya pintu pemasaran. Pintu pemasaran gitu ya. Pemasaran produk dan juga pintu untuk mempromosikan produk Indonesia ini di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Karena kenapa? Produk nanti sudah ber-SNI tidak dipromosikan, tidak dibantu pemasarannya, percuma juga. Percuma gitu ya. Jadi itu yang sangat kami harapkan, dan juga saya pribadi bahwa di Kopi kita sangat aktif untuk mempromosikan kopi ini di tingkat nasional maupun internasional. Seperti 2 hari lalu saya mempromosikan kopi di Turki. Dan juga insya Allah tanggal 6 April ini saya berangkat ke Amerika, kita promosikan kopi di sana. Masya Allah. Jadi kita harapkan nanti ke depan banyak produk-produk Indonesia, apalagi yang sudah ber-SNI, kita harus bangga untuk mempamerkan di tingkat internasional. Jangan produk luar yang masuk ke Indonesia. Itu betul. Jadi bagaimana produk Indonesia itu masuk ke internasional. Betul. Nah, ini Bang Bawadi ini kan saat ini BSN juga baru saja berulang tahun yang ke-25 ya. 25. Iya, nah dia ada acara nih, ada festival UMKM nih ya. Dan mungkin sempat juga di launching Toko Mutu, sempat dengar gitu ya. Nah, ini mungkin sebagai salah satu strategi BSN untuk memasarkan produknya UMKM yang ber-SNI ini. Nah, mungkin ada harapan dari Bang Bawadi ini, atau mungkin ada kesan-kesan atau seperti apa gitu Bang Bawadi? Dalam satu sisi yang pameran yang lagi diselenggarakan ini sangat bagus. Cuma memang harapan ke depan kalau bisa di setiap event-event gitu ya, nasional yang dibuat di Indonesia itu harus ada booth-nya BSN. Waduh, Masya Allah. Kenapa? Semangat nih, ini teman-teman sendiri harus semangat juga nih. Jadi dengan misalnya kan kalau di Jakarta sendiri kita tahu bahwasanya event terbesar itu adalah PRJ. Ya. Nah, di PRJ kita bikin nanti SNI Fair mungkin Bang Bawadi ya. Iya, benar. Jadi di dalam PRJ itu kita ada BSNI, bangga melayani bangsa, bangga buatan Indonesia gitu ya. Buatan Indonesia. Jadi di situ memang BSN
ada mungkin 20 atau 25 binaan BSM hadir di situ. Hadir semuanya gitu ya. Jadi semua masyarakat Indonesia mereka akan tahu ini produk UMKM yang sudah BSNI. Jadi mereka harus bangga. Ya, itu dia. Nah, tadi mungkin sekilas terdengar di kuping saya itu kita mendapat serangan dari luar gitu kan. Jadi ya mungkin kita tahu lah banyak toko-toko kopi gitu, warung-warung kopi yang kelasnya internasional gitu ya. Nah, mungkin dari Bang Bodi nih kira-kira juga akan menyaingi mereka atau seperti apa Bang Bodi itu? Mungkin ke depan insya Allah kita ya. Karena kenapa? Karena kita harus kuatkan pondasi dulu. Betul. Untuk bersaing dengan yang sudah raksasa kan agak repot. Agak repot ya. Jadi kita kuatkan pondasi dulu baru nanti kita mainkan. Tetapi memang saat ini dari segi Bawadi Coffee sendiri kita fokusnya kepada menyuplai kepada kafe-kafe. Jadi makin banyak kafe di Indonesia tidak masalah. Kalau bisa kita suplai bahan baku ke mereka, biarkan mereka yang menjual. Nanti saya kalau itu buka toko kopi aja kalau gitu ya. Nanti disuplai sama Bang Bodi. Benar. Ya, Bang Bodi mungkin saat ini masih banyak ya UMKM yang belum aware sama SNI gitu ya. Nah, mungkin ini sebagai statement closing dari Bang Bodi, kira-kira gimana cara menularkan teman-teman kita yang belum aware sama SN ini? Mungkin ada statement closingnya dari Bang Bawadi. Untuk teman-teman UMKM, saya memang menyarankan untuk mengurus semua SNI. Karena kenapa? Saya sendiri dengan adanya SNI itu sangat banyak manfaat yang saya dapatkan, dan juga banyak untuk menuntun SDM yang ada di daerah, karena dengan adanya SNI mereka bisa membaca. Tetapi karena memang mungkin beberapa persyaratan yang dari SNI sendiri itu sangat berat untuk di kelas UMKM, tetapi jangan dilihat beratnya, karena saat ini saya sangat yakin BSM sangat mendukung UMKM. Jadi di mana kekurangannya mungkin BSM bisa menutupi kekurangan UMKM. Yang penting kita pelaku UMKM ini harus membuka diri juga dengan BSM. Apa yang kira-kira kita nggak sanggup kita paparkan ke mereka, mungkin ada jalan tengahnya untuk dihadapi. Betul. Karena dengan kita mendapatkan SNI ini, produk kita akan sangat diminati di pasar, dan yang kedua produk kita sudah berstandar. Jadi kita tidak perlu lagi terlalu banyak mengatakan kita ini menggunakan bahan baku organik, kita memproduksi ini. Dengan orang melihat logo SNI itu sudah semua lengkap. Itu. Tanpa harus kita harus berbuih menjelaskan. Sudah bicara dengan marking gitu ya. Dengan marking. Padahal dengan sedikit, padahal logo cuma 3% di dalam kemasan kita, tetapi itu sudah menjelaskan sangat detail. Nah, jadi wajib mulai sekarang ya. Apalagi dalam masa pandemi ini, kalau dalam masa pandemi tidak bisa diurus, mungkin ke depan akan sangat sulit lagi. Kenapa sangat sulit? Ya karena memang ada hal-hal yang lain yang mungkin akan agak berat di pengurusannya. Kenapa? Karena saat ini semua pemilik usaha dia lagi fokus di usaha. Tetapi kalau udah masa pandemi selesai pemilik usaha mungkin banyak jalan, banyak membukakan market keluar, akhirnya tidak sanggup menguruskan lagi SNI. Tetapi waktu saat inilah waktu kita banyak berdiam di pabrik, kita mengurus SNI. Oke, Bang Bodi, ini makasih banyak atas kunjungannya, kedatangannya. Nah, ini ada 2 produk ya. Ini mungkin bisa dijelaskan sama Bang Bodi. Yang satu apa itu ya? Ya, ini ada Arabica Specialty. Ini yang kita tampilkan di market internasional selalu. Alhamdulillah ini sudah Arabica, masuk ke 13 negara gitu. Masya Allah. Jadi yang ini Arabica, yang satu lagi ada Robusta, dan juga kita ada kopi. Saya ada 17 turunan. Jadi ada kopi luwak, ada winey proses, ada honey, ada natural, dan semuanya sudah SNI ya. Sudah SNI semuanya. Oke, Bang Bodi, ini saya makasih banyak sudah berkunjung juga ke BSN.
Ya, mungkin teman-teman senizen, nah ini sebagai salah satu contoh bahwa di Coffee ini sudah nerapin SNI, tapi di masa pandemi ya, mungkin teman-teman senizen bisa mengikuti Bang Baudi. Oke, dengan SNI kita berdaya saing bukan hanya di nasional tetapi juga di internasional. Saya Ari Almahi, 15 menit bahas standar Libas. SNI mudah dan menguntungkan, bangga memakai SNI.